warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, izin di sesi awal ini saya mengenalkan atau mengulang kembali mereview tentang HIPPO Indonesia. HIPPO Indonesia adalah kumpulan para pengusaha-pengusaha, pemilik perusahaan yang roadmap to IPO, di situ beserta profesionalnya juga dari situ. Jadi berdasarkan sharing session dengan beberapa expert, kemudian advisor, investor, dan para emiten yang sudah melantai di bursa, maka sederhananya adalah perusahaan-perusahaan ini mengalami atau mempunyai pengalaman yang terutama untuk masuk ke bursa atau melantai ke bursa. Nah, berbagai pengalaman itu kita rangkum, kita summary-kan dari yang perjalanan proses IPO-nya, syarat-syarat IPO, kemudian memenuhi kewajiban-kewajiban internal perusahaan, di mana IPO itu kami simpulkan adalah bukan tujuan akhir. Jadi kalau di awal-awal beberapa atau pertengahan yang lalu kita mengisi roadmap-nya adalah roadmap to IPO, saat ini adalah harus komplit perjalanannya mulai dari pra, pre-seed, dan post IPO gitu. Jadi setelah IPO tetap harus dikelola. Maka kenapa sih kita melakukan tools atau corporate strategi ke IPO? Di antaranya adalah benefitnya perusahaan akan mempunyai atau skill advance-nya di tata kelola perusahaan yang lebih advance, ya, karena dari sisi pelaporan, kemudian tata kelola dan networking-nya juga lebih banyak gitu. Manfaat yang lain adalah masalah tax, karena kita ketahui kalau tax ini di Indonesia kalau tidak melakukan tax planning, perusahaan sangat kecil kemungkinan untuk untung gitu kan. Maka ada insentif pajak di situ ketika perusahaan itu IPO gitu. Yang berikutnya adalah perusahaan IPO itu tujuannya untuk apa? Salah satunya atau benefit lainnya adalah kita mendapatkan permodalan, tetapi mindset-nya harus membangun struktur permodalan gitu kan. Melalui IPO ini bukan melalui bank. Kalau bank harus pakai kolateral. Kemudian BI checking, ya, itu syarat wajibnya kalau ke bank. Kemudian yang tentu dan pasti adalah membayar bunganya gitu. Nah, kalau IPO adalah yang dibagi adalah dividennya, tidak ada kewajiban membayar bunga gitu kan. Nah, itu keuntungan sangat luar biasa ya bagi perusahaan-perusahaan yang akan tumbuh kembang berkelanjutan gitu. Saya rasa saya nggak akan terlalu dalam di sesi syarat-syarat perusahaan IPO ini. Justru saya akan mengajak teman-teman di sini. HIPPO adalah ekosistem. Ekosistem di mana perusahaan kurang lebih dari 14 industri saat ini terus tumbuh ya, dari 200-an sekarang menuju 250-an lebih perusahaan. Jadi setiap minggu ada 5 sampai 10 perusahaan baru yang bergabung di HIPPO Indonesia, di mana salah satu yang goal yang mereka lakukan atau inginkan adalah untuk mencari pendanaan gitu. Nah, setelah kita mapping, rata-rata perusahaan-perusahaan ini adalah dalam rangka persiapan, artinya beberapa belum memenuhi syarat IPO gitu. Kalau teman-teman ke konsultan IPO datang, mungkin ini pengalaman Chief Simpson. Kalau kita di komunitas kita panggilnya Chief ya, gitu kan, gitu karena levelnya udah C-level gitu kan. Chief Simpson datang ke satu perusahaan, bahkan mungkin kemarin ngopi-ngopi ya dengan salah satu sekuritas. Langsung yang disodori adalah ini biaya IPO dengan average rata-rata 5 sampai 7 miliar.
kami menyebut istilahnya adalah, singkat cerita walaupun tidak 100% demikian, adalah istilahnya kurir gitu kan. Kurir untuk mengantar ke bursa. Jika perusahaan itu kurang memenuhi syarat-syaratnya, kemudian fundamental perusahaannya belum layak atau kurang kurang profit, maka akan dikembalikan tuh berkas-berkasnya sampai berkasnya itu terpenuhi, gitu. Hal ini tentu menjadi sharing pengalaman bagi teman-teman yang melakukan persiapan IPO, di mana dengan perusahaan target di papan pengembangan atau di level berikutnya, maka syarat-syarat itu harus terpenuhi gitu. Nah, di Happypo ini kita membangun struktur permodalan itu bagi yang belum, mungkin punya roadmap 2, 3 tahun, atau bahkan 4 tahun atau 5 tahun, itu akan lebih murah. Karena apa? Karena prosesnya di tahapan-tahapannya dilalui gitu. Jadi yang penting adalah mindset untuk kita go public. Jadi kalau yang instan tentu akan kurang sana, kurang sini, tentu akan berbiaya besar gitu kan. Nah, kita di Happypo, di komunitas Happypo ini melakukan tahapan-tahapan fundamental itu, baik persyaratan administratif, kemudian membangun asetnya, kemudian bagaimana kita melakukan compliant ya, tata kelola perusahaan yang baik dan benar, roadmap-nya itu lebih konkret gitu. Kita mendampingi. Nah, pendampingan ini di HPP ini saya izin mengenalkan satu perusahaan kami, yaitu Emilen Indonesia, Mandiri Internasional Lahan Andalan, itu sebagai perusahaan korporasi yang mendampingi atau membantu perusahaan-perusahaan untuk roadmap, memiliki fundamental, memiliki value. Jadi perusahaan itu akan menjadi valuable, kemudian profitable dan investable. Di mana yang kita saksikan saat ini, bahkan kita jalani, banyaknya teman-teman pengusaha yang mencari investor, gitu kan. Mereka antri mencari investor. Nah, ini mindsetnya akan kita rubah. Tidak salah mencari investor itu, tetapi mindsetnya akan kita rubah. Mindsetnya seperti apa? Mindsetnya adalah bagaimana perusahaan kita atau perusahaan klien kita nanti adalah investornya yang antri. Kenapa investornya antri? Karena perusahaan kita, perusahaan yang nilainya bertambah, kemudian profitable. Tidak cukup sampai di situ. Perusahaan yang valuable, perusahaan yang profitable juga mesti investable. Itu yang PT Emilen lakukan kepada perusahaan-perusahaan ini dalam mengantarkan mereka menjadi perusahaan yang siap atau layak menjadi emiten pilihan yang bermasa depan. Jadi tidak sekedar IPO saja gitu. Jadi tidak hanya sekedar memaksakan diri, oh yang penting IPO. Karena 50% emiten di Indonesia sahamnya gocap, teman-teman. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Chief, kita harus pahami peta bursanya ya, gitu. Jadi gimana sih pada saat kita melakukan IP itu benar-benar ready, fundamentalnya, kemudian mempunyai roadmap yang mempunyai market yang kita mengcapture marketnya itu betul-betul market yang yang apa sebesar mungkin di nasional juga di internasional gitu. Nah, maka kami melihat dan mendampingi juga bersama-sama dengan beberapa profesional tentunya dalam hal ini. Contoh ketika kita mendampingi salah satu perusahaan rice mill ya, di sini nanti akan cerita kita kenapa sih offering strategic managing partner ini adalah untuk memperbesar lagi, untuk membantu para pengusaha-pengusaha itu lebih bervalue lagi dengan satu konsep shortcut ya. Karena ilmu ini ilmu yang jarang dimiliki atau bahkan jarang yang tahu pengusaha-pengusaha meskipun itu konglomerasi gitu. Karena nanti salah satu solusi kita adalah konglomerat fundraising services ya.
Jadi ini teman-teman atau sahabat-sahabat semua perlu di sesi ketemu dengan calon-calon klien tersebut nanti adalah memahami konteks dan nggak takut dengan para owner-owner itu karena belum semua owner-owner itu mengetahui prosesnya. Kenapa? Ini perlu saya sampaikan ya, 99% perusahaan di Indonesia itu belum memiliki tim fundraising di setiap tahapan atau di setiap fase dia tumbuh. Jadi kalau di awal-awal mereka owner-nya cari dana modal gitu kan. Kemudian berikutnya di tahapan tumbuh lagi cari bank gitu kan. Setelah kolateralnya habis semua terus mau ketika perusahaan itu mau kemana lagi ini kan. Nah, kita offering salah satu solusi fundraising-nya baik itu dana lokal maupun internasional dengan satu benefitnya adalah tanpa kolateral. Kemudian sifatnya juga lama. Kemudian yang jadi dasar atau objeknya itu adalah fundamental dan proyeksi pertumbuhan dari perusahaan. Ini yang sangat menarik ya. Seperti yang kita lakukan di salah satu perguruan tinggi di Bali. Nah, sekarang tahapan proses menuju fundraising tahap berikutnya itu sekitar 55 juta US, itu sekitar 832 miliar. Kemudian progres saat ini juga ada salah satu rumah sakit di Lombok, itu proses seed fund-nya 100 juta US, itu sekitar 1,5 triliun. Kemudian ada perusahaan di Pekanbaru juga, ini perusahaan joint expansion, itu kemarin kita hitung-hitung marketnya kurang lebih 1 triliun, ternyata setelah kita dalami marketnya kurang lebih 10 triliun gitu. Nah, para teman-teman atau chief semua, sahabat-sahabat semua, di sini sesuai dengan topik ya, nanti kita akan banyakin sesi tanya jawabnya. Sesi saya ini membuka dulu, tadi mempreview tentang Happy People Indonesia, yaitu ekosistem pengusaha atau perusahaan-perusahaan dan para profesi penunjang roadmap to IPO. Juga termasuk post IPO-nya ya saat ini, gitu kan. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah IPO pun kita punya solusi green investor, di mana sama juga. Jadi kalau perusahaan IPO itu bukan ke bank lagi, solusinya bukan ngutang bank lagi, tapi ada solusi-solusi lain. Cara mainnya juga berbeda ya, gamenya berbeda. Kita tahu kemarin kita dengar di sesi diskusi di salah satu grup yang saya kelola, itu ada aksi korporasi di mana Agung Podomoro melakukan twins 2 kali posisi untuk corporate strateginya dengan melakukan pemenuhan kebutuhan modal dia yang terakhir 1,4 dan 1,9 triliun ya, yaitu di salah satu mall di Jakarta Barat, termasuk juga salah satunya mall di area Sentul ya, kemarin kita diskusikan, juga perusahaan yang lagi mungkin kita sering main ke sana, di daerah Senen sana, salah satu mall di sana juga sekarang mengalami pilot ya. Kalau pemodalan-pemodalan di atas, saya menginformasikan dan mengajak kepada sahabat-sahabat semua, chief-chief semua, nanti yang akan kita temui adalah para owner-owner. Para owner-owner perusahaan itu yang sangat membutuhkan informasi ini. Jadi levelnya teman-teman di sini adalah udah sahabatnya owner-owner itu ya. Kenapa? Mereka itu butuh solusi. Butuh solusi nggak sekedar misalkan staf atau karyawan datang, Pak ini masalahnya ini, Pak ini masalah ini, Pak izin masalahnya ini. Kalau tidak membawa solusi, itu bukan sahabatnya owner, sahabatnya pengusaha. Di mana yang mereka butuhkan adalah solusi jangka pendek, terutama hal ini adalah solusi keuangan, kemudian jangka menengah dan jangka panjang. Dimungkinkan, dimungkinkan perusahaan yang sudah beromset 100 miliar lebih, itu mereka nggak merasa besar. Kenapa? Karena daily operation-nya. Sedangkan kita tahu untuk saat ini
apalagi di tengah COVID kemarin, perusahaan yang beromset rata-rata 10 miliar per bulan, itu langka ya, tapi ada, tapi ada. Nah, itu salah satu perusahaan itu kita perbaiki, kemudian roadmap-nya kita perbaiki juga, ternyata marketnya luar biasa. Untuk Indonesia aja marketnya itu 400 triliun ya, untuk market beras itu. Maka kita naikkan level posisinya untuk menuju 10-40% market leader. Tentu ini butuh kapitalisasi yang luar biasa, tentu ini butuh roadmap yang detail, strategik yang compliant, dan membutuhkan para profesional-profesional yang talented ya di bidangnya masing-masing. Dan itu kita ada profesor, ada doktor, di situ kumpul jadi satu, kita dari hulu sampai hilirnya kita kita benerin gitu, kita lakukan bisnis supaya apa? Supaya untuk menaikkan value perusahaan tersebut, supaya untuk menaikkan profit perusahaan tersebut sehingga para investornya yang antri. Dan ini beberapa minggu terakhir para investor itu kurang lebih ada 11 investor yang antri ke perusahaan ini. Jadi ini kan menjadi menarik ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi perusahaan yang awalnya mereka nggak merasa besar dengan omset 100 itu. Kemudian sekarang roadmap-nya mungkin ada yang nebak-nebak roadmap-nya menjadi berapa perusahaan ini gitu kan. Dengan setelah kita bikin roadmap-nya dengan akuisisi market 10-40%, target roadmap perusahaan ini kurang lebih 156 triliun. Jadi ini kita supaya nanti nggak impor-impor lagi lah beras itu. Kemudian kita memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitas kita. Jadi ada berapa hektar kurang lebih akan kita lakukan produktivitinya, jadi dari farmingnya, kemudian prosesnya, sampai zero waste-nya ya, jadi sampai sekam segala abunya semua dimanfaatkan gitu. Nah, untuk industrinya ini kita untuk pendanaan konglomerat financing service ini ada konsentrasinya ada di 4 ya. Yang pertama itu di pendidikan, sektor pendidikan. Itu ini untuk target-target kliennya ya, target klien dari teman-teman itu di sektor pendidikan. Yang kedua di agro itu dan beserta turunannya ya, mau mau manufaktur, mau hulu dan turunan lainnya. Kemudian F&B, food and beverage gitu ya, kita lihat Kopi Kenangan, kita melakukan penetrasi pasar dengan luar biasa, dengan proyeksi itu sahabat saya ownernya, kemudian diikuti dengan Kopi Janji Jiwa. Nah, mudah-mudahan nanti Chief Simpson ini dengan kelapa mudanya ini saya dorong buat niru atau follow Kopi Kenangan. Nanti kita harus bangga ya, ini ada kelapa muda dari Bro Simpson. Mudah-mudahan bisa 1.000 outlet. Karena apa? Ini Coty ya, saya langsung sebut brand nih. Coty ini kopi Tiongkok. Ini mau ngalahin Kopi Kenangan. Ini kita serbuan Cina ini luar biasa nih, gitu kan. Minta tolong ke saya, tapi saya mungkin rasa nasionalisme saya agak cukup tinggi. Jadi saya harus berhati-hati untuk membantu Coty ini, gitu kan. Harapannya sih muncul kopi kenangan yang lain atau another business buat kita semua yang kita bisa go live kan gitu. Nanti ide-ide banyak juga dari Chief Aryo gitu kan. Kemudian ada Chief Chris juga nih ada di sini yang bergerak untuk development sistem informasi manajemennya. Jadi khususnya untuk rice mill itu nanti kita dari petani, kapan petani nanam, bibitnya apa, di daerah mana, kemudian prosesnya bagaimana, sampai potensi panennya berapa, nanti itu udah masuk ke sensor berasnya disensor, kemudian masuk ke blockchain gitu ya. Jadi yang kita lakukan atau solusi dari PT Emilian Indonesia Mandiri Internasional Lahan Andalan ini menyeluruh, compact. Namun kita tidak bisa sendirian, Chief semua. Nanti Chief semua yang memang kompeten atau profesional di bidang tertentu bisa join
sebagai profesional, bisa join juga sebagai direksi di salah satu perusahaan itu, atau juga bisa menjadi komisarisnya. Nah, ini kita harus memantaskan diri dari sekarang, memantaskan diri, menambah ilmunya, sering-sering ngopinya yang jauh ya, gitu kan, dan pulang lebih malam, kalau ininya kami, gitu kan. Shortcut-shortcut ilmu ini yang tidak kita dapatkan di sekolah, insya Allah akan kita sharing. Kalau visi kami salah satunya adalah melunasi hutang negara. Berapapun hutang negara saat ini 7.000 triliun sekian, dengan langkah kita fokus saja siapapun pemerintahnya, kita melakukan gerakan melunasi hutang negara. Itu visi kami gitu. Jadi di setiap sektor saat ini belum ada visi atau satu misi yang mengarah ke sana. Dengan terbentangnya market nasional di 514 kabupaten kota, saya rasa ini market yang cukup besar, maka dunia itu sangat kesengsem, sangat sangat menjadikan Indonesia sebagai target market. Seperti kita lihat ya, TikTok dan lain sebagainya ini. Maka harapannya harapannya kita melakukan action yang global juga. Jadi di Hypipo Indonesia ini selain 514 kabupaten kota, kita juga bervisi untuk berkorporasi di 125 negara. Maka teman-teman yang malam hari ini hadir, tentu kesempatan yang sangat baik ya. Ini di batch 2 untuk di Hypipo Indonesia ini kita launching preview strategic managing partner. Jadi tugasnya apa? Nanti akan kita sharing ya. Tugasnya teman-teman ngopi-ngopi, makan-makan gitu kan. Janjian dengan para owner dengan tagline-nya atau kata keyword-nya itu cuma 2. Butuh dana urgent berapa? Kemudian butuh dana pengembangan berapa? 2 kunci magic word ini yang perlu teman-teman sampaikan ke para owner-owner calon klien tersebut. Tentunya calon klien ini yang memenuhi target ya, yang memenuhi atau sasarannya gitu. Nanti akan saya sampaikan profil target calon kliennya itu seperti apa. Jadi kita yang bayar, kita tentuin tempatnya di mana teman-teman poinnya adalah atur janji temu. Atur janji temu, kemudian profilingnya. Kemudian yang advance adalah seperti yang dilakukan oleh Ustadz Odi. Ustadz Odi ini Raja Beras, kemudian pemilik tour and travel, juga sering berdiskusi dengan kami sehingga mempunyai wawasan global dan berkorporasi. Nanti beliau bisa sharing bagaimana dealingnya ya, dan komitmen kami begitu klien menjadi kandidat itu menjadi klien, kemudian komitmen, kemudian benefitnya langsung kita berikan. Juga ada Chief Yudi di Pekanbaru, ini juga begitu. Ini baru juga nih beberapa waktu yang lalu deal ya, closing klien. Kemudian saat itu juga nggak sampai hitungan menit mungkin ya, itu benefitnya langsung ditransfer ke Chief Yudi. Nanti beliau akan sharing dan sharing pengalamannya, approach-nya bagaimana ini. Tentu hal ini tidak mudah ya, Chief. Karena apa? Karena yang kita temui ini adalah owner-owner. Owner-owner yang pinter. Kalau omsetnya udah 100 miliar setahun, 10 miliar per bulan, itu bukan orang yang biasa-biasa saja, gitu kan ya. Mereka sudah mengalami mendirikan perusahaan, memiliki karyawan, mempunyai teknis operasional yang cukup bagus ya, tata kelola perusahaan yang cukup bagus. Tentu ini kita harus menyikapi sebagai partner, sebagai advice mereka, sebagai teman ngopi lah. Maka password-nya adalah ngopi yuk gitu ini ya. Gitu. Ini ada Dr. Rubinga juga nih. Selamat malam Dr. Rubinga. Ini join di malam hari ini ya. Salah satu pakar tentang rice mill nih, untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi. Jadi seperti itu. Nanti begitu ada klien, teman-teman akan didampingi sesuai dengan industrinya, gitu kan ya.
ada yang IT, ada yang finance, ada yang legal, dan tentunya ini perlu peranan teman-teman juga yang bergerak di bidang audit itu khususnya, karena apa? Audit ini adalah salah satu tools untuk mengukur perusahaan itu bagus apa tidak dari mana? Dari financial performance-nya. Jadi yang mendeklar perusahaan ini bagus atau tidak adalah dari financial report-nya. Kita melihatnya dari sana. Tentu itu bukan satu-satunya tools ya untuk menilai atau KPI kinerja dari perusahaan, tetapi juga future-nya seperti apa, langkah-langkah terobosannya seperti apa, itu kita akan nilai secara keseluruhan. Gitu. Baik teman-teman sekalian, cukup panjang rasanya saya sharing ini ya. Saya justru kepingin mendapatkan feedback dari teman-teman dengan sesi tanya jawab gitu kan. Monggo yang sudah bertanya mungkin di kolom chat ya, silakan bisa ini syaratnya bagaimana gitu sambil saya bacakan. Ketentuan umum calon klien yang akan kita garap nanti ya. Yang pertama adalah berbadan hukum PT, jadi bentuknya sudah PT gitu. Yang kedua adalah beroperasional minimal 5 tahun dan mempunyai corporate strategy IPO. Jadi mereka akan melakukan salah satu corporate strateginya adalah ke IPO. Yang ketiga adalah mempunyai laporan keuangan yang sudah diaudit atau audited gitu. Yang keempat adalah mempunyai cash flow projection 10 tahun. Jadi mempunyai roadmap tentunya. Kalau belum punya ya kita harus perbaiki, dampingi roadmap-nya gitu. Kita evaluasi roadmap-nya supaya apa? Supaya roadmap perusahaan itu menjadi lebih valuable, kemudian profitable, juga yang nggak kalah penting, ininya adalah investable, menarik buat investor masuk gitu. Oke, berikutnya adalah perusahaannya harus merepresentasikan bisnis ini dan mempunyai omset yang kami sarankan saat ini adalah 10 miliar per bulan. Jadi perusahaan-perusahaan yang mempunyai minimum omset per bulan 10 miliar itu adalah target kami gitu. Baik rekan-rekan sekalian, terakhir sebagai gambaran, solusi apa sih yang Emilen offering di klien tersebut untuk memenuhi pendanaan jangka pendek maupun jangka panjangnya? Yang pertama adalah strategic planning engineering. Jadi ini langkah untuk mengetahui standing position perusahaan. Jadi kita bedah, kita find standing position perusahaan. Kita benahi nanti HCGA-nya, SDM-nya. Karena untuk kebutuhan kita mau kick off, mau roadmap, mau take off itu harus mempunyai keandalan SDM. Kedua adalah teknologinya. Kita perlu teknologi apa itu. Kemudian marketnya, kita tambahin unit bisnisnya sehingga mempunyai income baru, tambahan income baru untuk mengenerate income. Sampai kita mempunyai perusahaan klien kita mempunyai recurring income. Nah, recurring income ini penting. Karena apa? Recurring income ini dibutuhkan ketika perusahaan tidak atau lagi lemah dalam melakukan aktivitas penjualan atau yang menjadi kontributor utama untuk mendapatkan income, maka recurring income ini diperlukan ketika perusahaan ketika tidak melakukan aktif tetap mendapatkan income secara terus-menerus. Ini penting. Kemudian tahapan berikutnya sebagai total solution-nya adalah Emilen mempunyai langkah yaitu capital mechanism. Apa itu capital mechanism? Yaitu eksekusi tahapan-tahapan kebutuhan fundraising atau kebutuhan pendanaan di tahapan mereka bertumbuh sampai IPO dan post IPO, itu kita akan mendampingi perusahaan klien kita ya, baik itu dana jangka pendek, biasanya rata-rata kalau kebutuhannya itu untuk tahap awal untuk pengembangan seperti ini yang urgent itu di 30, 50 sampai 100 miliar
Itu tahapan pertama. Kemudian kita juga punya solusi conglomerate fundraising, itu di minimum 20 juta US ya, sekitar 300 miliar. Nanti spesifiknya saya jelasin. Kemudian ada roadmap PE juga. Jadi sebelum IPO itu banyak solusi-solusi uang masuk pendanaan yang akan digunakan oleh perusahaan-perusahaan ini untuk dana artin juga dana pengembangan. Begitu juga nanti post IPO-nya. Kita akan melakukan, kalau tidak nyaman dengan IPO, maka kita akan go private lagi gitu. Itu solusi dari capital mechanism. Jadi, chip-chip semua, ini yang terakhir, karena ini nanti berkaitan dengan duitnya ya. Berkaitan dengan duitnya, kalau tadi untuk IPO perusahaan itu butuh biaya 5-7 miliar. Di kita, perusahaan-perusahaan itu cukup invest 5 miliar saja. 5 miliar itu pun hanya melakukan DP sebesar 20% saja. Jadi persiapan dari pre-IPO sampai post-IPO, si calon klien kita ini hanya mengeluarkan investasi sebesar 1 miliar. Atau DP saja sebesar 20%. Sisanya kita yang mencarikan dananya. MILAN yang mencarikan dananya. Gitu. Termasuk di situ ada benefit buat teman-teman nih. Nah, begitu masuk kurang lebih, kalau langsung 5 miliar, teman-teman kontan tunai akan mendapatkan benefit sebesar 100 juta rupiah. Atau sekitar 2% ya itunya. Kemudian berturut-turut apakah sampai berhenti di situ? Tidak. Selama proses mendapatkan pendanaan, nanti misalkan 300 miliar atau berapa gitu kan, teman-teman tetap mendapatkan benefitnya. Nanti akan tertera di dalam tabel khusus ya, yang akan dikirim ke sahabat-sahabat semua. Sampai IPO, kita akan mendapatkan sahamnya. Jadi teman-teman mendapatkan saham IPO, bagian share-nya saham IPO. Maka potensi inilah yang saya tawarkan ke teman-teman, saya kabarkan, saya beritahukan bahwasanya kerjanya kita ngopi-ngopi. Nah, ini ada Chief Ian nih, yang kita udah beberapa kali ngopi dengan calon-calon kliennya, walaupun belum deal-deal, tapi saya rasa kita habiskan, atau jatah prospeknya kita habiskan ya, nanti suatu saat pasti ada yang deal gitu. Nah, rata-rata yang tidak deal atau belum capai deal, ada yang minat ya, kita udah oke, namun kliennya nggak oke. Nah, itu bervariasi ya. Ada yang kalau calon kliennya itu underperform ini tidak memenuhi persyaratan yang tadi saya sebutkan di atas gitu. Misalkan belum beroperasional, itu tidak bisa gitu kan. Tapi kalau perusahaan klien kita itu nanti sudah menjadi klien ya, memenuhi syarat, kita beli perusahaan atau kita mau mendirikan perusahaan baru, itu bisa, dananya bisa digunakan buat itu gitu ya. Jadi nanti jangan salah persepsi nih. Jadi fundamental perusahaan yang awal itu harus dimiliki, kemudian peruntukannya untuk membeli perusahaan existing atau perusahaan yang lebih besar lagi bisa gitu, kemudian mengakuisisi ya, ini namanya mengakuisisi, atau merger. Jadi kita mengambil sebagian saham dari perusahaan itu, melakukan sinergi atau membuat unit bisnis perusahaan baru. Nah, dananya perolehannya itu akan kita lakukan buat seperti itu. Baik teman-teman sekalian, Chief dan sahabat-sahabat semua, ini yang dari Makassar, Pekanbaru, Bandung, Boyolali, ini Boyolali ada juga Chief Nanta, kemudian Jakarta banyak ya, ini Jabodetabek. Jabodetabek itu teman-teman potensinya ya, ada kurang lebih 3.000 perusahaan yang di segmen ini ya. Jadi luas banget ya, potensial ikannya banyak banget nih. Bukan mancing lagi, tinggal jaring aja gitu kan, ada di kolamnya gitu. Kalau di beberapa kota yang lainnya nanti kita bisa share ya, rata-rata itu potensinya 50 sampai 100. Kalau teman-teman closing atau bisa klien 1 atau 2 aja sudah cukup. Saya remind lagi, satu perusahaan saja teman-teman berhak mendapatkan benefit atau uang jajan lah ya, itunya sebesar kurang lebih 3,6 miliar. Nanti akan saya tim sharingkan. Outputnya malam ini adalah kita akan membuat grup khusus gitu. Kita akan pandu. Jadi kita akan pandu
chief sekalian, lebih detail tanya jawab, kemudian kliennya, janjian dengan kliennya apa seperti apa, kita akan pandu gitu kan. Nah, sebelum sesi tanya jawab, saya kepingin testimoni atau kepingin sharing pengalaman dari Ustadz Odi ini yang closing atau deal dengan klien rice mill ya. Ustadz Odi monitor, kemudian selanjutnya nanti Chief Yudi dari Pekanbaru akan sharing ininya, pengalamannya. Chief Odi? Ya, Ya, silakan. Gimana? Antum sehat? alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan tahapan berikutnya kita ke Qatar ya, dan Chief Odi ini sudah memahami Jazirah Arab ini semua. Ini maka harus saja beliau nih, ini kan. Beliau ini Insyaallah. lulusan Al-Azhar Kairo Mesir. Masya Allah. Silakan, Chief Odi, bagaimana pengalaman awalnya ketemu, kemudian sharing-sharing pengalaman berkorporasi ini, kemudian ternyata roadmap perusahaannya cukup cukup berpeluang karena didampingi ada profesor, ada dokter juga, kemudian ada di sini kita jadi belajar mengetahui satu batang padi itu ada berapa bulir sampai seperti itu ya, gitu ini Ya, sehingga ya, kita betul, betul. mendapatkan berapa ton nih panenannya gitu. Silakan, Chief Odi. Taib, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. kenal buat chief-chief semuanya nih, Masya Allah. Nah, ini guru-guru saya semuanya ini, semuanya salam kenal. Ya, mudah-mudahan ini menjadi wadah silaturahim bagi kita semuanya, mencari keberkahan, dan ini saya bisa menjadi ladang amal tentunya ya. Nah, tidak hanya kita mendapatkan dunia, tapi akhirat juga kita dapat. Ya, terkait yang rice mill pengalaman saya, jadi bingung juga mulai dari mana. Memang pada eh, saya bergerak di bidang tour and travel, tapi karena pandemi Allah berkehendak lain, sehingga saya harus turun ke dunia eh, apa namanya ikan asin. Nah, dunia dua perlautan lah. Jadi perlautan, perikanan, saya terjun ke situ. Saya keliling mulai dari Banyuwangi sampai ke Aceh. Saya roadshow 1 bulan penuh. Nah, ternyata COVID menghambat tidak bisa jalan lagi sehingga kita beralih ke dunia online ketika itu ya. Lagi rame-rame online, kita online. Ternyata online kita bertahan 6 bulan, habis itu down lagi sehingga akhirnya kita dalam perjalanan. Jadi dalam perjalanan mulai dari Banyuwangi sampai ke Aceh itu, di situ saya banyak belajar dan banyak melihat sepanjang jalan itu yang namanya gabah ya, gabah di mana-mana, gabah di mana walaupun potensi lautnya tidak terhitung. Jadi dari aspek darat ada gabah di situ dan itu situs di 2021 ya. Akhirnya setelah semuanya tidak bisa bergerak lagi, online sudah saya tidak stop. Nah, saya stop, akhirnya saya beralih ke dunia perberasan. Di situ saya dalami, tapi sebelum itu apanya ya bagi saya moto saya sendiri motivasi bagi diri saya ya knowledge before selling lah seperti itu kira-kira. Karena memang basic saya kan tidak ada di situ. Jadi produk yang saya jual saya harus tahu A sampai Z jenisnya, berasnya apa saja, bagaimana prosesnya, ya kan kenapa itu dinamakan glosor, kenapa itu dinamakan slip dan dinamakan apa apa namanya poles dan seterusnya. Jadi pada tahap itu terus saya sosialisasi, saya mengunjungi ke pabrik-pabrik sampai ke Garut, ke Tasikmalaya, saya keliling. Walakhir terakhir dalam perjalanan saya menemukan di setiap daerah itu ada yang besar-besarnya lah. Di situ kita belajar, akhirnya kita ketemu yang di sini, yang di Jabodetabek, kita berinteraksi. Pada saat yang sama juga saya berguru dengan Chief Fajar di Milan dan teman-teman. Ya, kita sering ngopi. Akhirnya saya pelajari bagaimana sebenarnya pengembangan-pengembangan terkait corporate itu sendiri. Ternyata potensinya besar dan saya sudah melihat sendiri perjalanan 1 bulan tadi dari yang ikan tadi sambil melihat darat. Wah, potensinya besar ternyata. Nah, sehingga akhirnya dengan owner pabrik karena saya juga sering mainnya langsung ke pabrik, saya ngobrol sama owner pabrik, saya cerita, kita sharing-sharing dan seterusnya.
sampai pada satu titik mereka tidak tentu arah, tidak tahu harus kemana. Ternyata seperti disampaikan tadi, pembiayaan dan segala ternyata menjadi kendala karena mereka hanya menguasai hilir, tidak menguasai hulu ya. Kalau sawah berarti hulu ya, nah, hulunya. Mereka tidak menguasai hulu sehingga ketika terjadi kenaikan gabah seperti saat ini, kelambakan. Modal yang ada, modal kerja tidak mencukupi dan seterusnya. Sehingga harga jual pun terbentuk dengan HET, harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah dan seterusnya. Nah, ini menjadi problema. Belum lagi ada yang di lapangan yang banyak hal-hal yang lain. Nah, sehingga akhirnya ketika ngobrol-ngobrol seperti itu, saya beliau, jadi ini teknik dengan owner ya. Jadi eh, saya mengcounter atau mensaring ya, menyaring. Saya saring dulu. Ini seide nggak, sefrekuensi nggak dengan kita nih dalam cara pemandangan corporate itu ke depan seperti apa gitu loh. Saya lebih seperti itu. Saya sharing dulu. Dan itu mungkin 2 tahun ya. Saya 2 tahun. Tapi sekarang mungkin kalau kita sudah punya ilmu nggak perlu 2 tahun ya. Kita otomatis yang seperti yang Chief Fajar sampaikan tadi, kita sudah tahu, oh ini target market, oh ini bukan. Kita tinggal saja skip aja. Tetap silaturahmi tetap dijaga. Namun kita cari memang yang betul-betul tentunya begitu dia belum tentu ya. Walaupun yang 10 miliar itu belum tentu dia pola pikirnya nanti masuk dengan kita enggak. Ya itu pengalaman saya pak ketemu pabrik di Garut itu mungkin 2 kali yang dari yang sekarang ini kita jalani, tapi pola pikirnya jauh. Nah, seperti itu. Jadi pola pikir itu juga menentukan arah ya, menentukan arah. Akhirnya kita tidak bukan kita tidak mau membantu, kita tetap mau membantu. Mestinya jangan kita membuang energi di situ gitu loh. Bagi saya ya, yang saya lakukan sehingga akhirnya setelah eh, itu mungkin 3 kali 4 kali beliau si owner nyampaikan ke saya bilang Anda sudah yakin dengan pola pikir ini, Anda betul siap untuk mengembangkan karena di latar belakang perusahaan itu berbeda-beda, ada yang by family, ada by join dan seterusnya itu juga saya gali sebelum itu saya sampaikan ke teman-teman di Milan. Nah, jadi saya sharing betul, saya saring bagi saya dulu, biar kerjanya nggak terlalu nanti banyak, jelimet. Nah, jadi saya sharing dulu ini seperti apa. Kalau ini terjadi, bagaimana dari pihak misalkan yang keluarga atau dia memang sharing atau ada beberapa pemilik saham di situ. Nah, duduk dengan mereka, kalau mereka sepakat, oke, yang tahap awal kita ngopi-ngopi, ya seperti tadi kita ngopi dulu, ketemu dengan mereka, satukan visi dulu. Setelah paparan dari teman-teman Milan, itu tidak saya lepas, langsung saya teman-teman Milan ini saya terus ngobrol lagi sama mereka gimana. Kalau memang sudah disampaikan ilmu-ilmu poin-poinnya tadi, sekarang coba digali potensi-potensi di perusahaan Anda sendiri, benar nggak itu? Nah, apa artinya kalau masuk nggak sih dengan yang ada ini, masuk nggak kira-kira? Nah, kalau nggak masuk jangan, saya bilang. Kalau nggak yakin jangan, karena kan Anda yang lebih tahu terkait dengan produk yang Anda kerjakan. Nah, seperti tadi pemanfaatan, misalkan sekamnya selama ini dibawa kemana, apalagi padinya, kemudian dan seterusnya itu harus kita kan nggak paham banyak ya, kita hanya paham luarnya saja. Nah, adapun dalamnya itu seperti apa kan kita tidak terlalu paham. Jadi si owner lah yang menggali itu sendiri dan itu sehingga bisa menjadi nilai di perusahaan itu sendiri sehingga untuk di apa namanya dimasukkan ke dalam pendapatan perusahaan itu sendiri. Dan bahkan dari pengalaman kita juga owner sendiri akhirnya sadar, mungkin selama ini tidak sadar, kalau 10 tahun mungkin 20 tahun jalan nggak sadar di situ ada potensi profit, di situ ada bisa dijadikan duit yang untuk pendapatan perusahaan itu sendiri. Nah, jadi intinya adalah kita coba memahami sejauh mana keinginan si owner untuk apa namanya membawa perusahaan ini. Nah, apakah dia mau scale up atau tidak? Kalau tidak, jangan kita paksakan. Nah, itu ya intinya. Dan kemudian saya lebih sharing dulu, saya saring dulu, sudah 80%, sudah saya anggap oke, baru saya temukan dengan teman-teman Milan untuk menindaklanjuti teknisnya seperti apa, seperti apa. Demikian mungkin, Chief.
Baik, terima kasih. Banyak sekali pengalamannya. Terima kasih, Chief Odi, Ustadz Odi. Kita sering ngopi-ngopi. Jadi saling reminder, saling berbagi gitu kan. Tapi by the way, yang kepingin teman-teman denger ini benefitnya udah dirasain belum ya? Gitu kan. Ini yang penting nih, ini yang penting nih. Ya, alhamdulillah, wa syukurillah. Nah, insya Allah akan lebih besar lagi. Kita tunggu tanggal mainnya, insya Allah. Amin, amin, amin ya. Dan tentunya ini by proses ya, teman-teman. Ini Ya, chief-chief ya, semua. ya. Jadi ada tahapannya. Ada nanti yang green pun sendiri. Yang apa? Green apa tadi, Chief? Green yang Ya, sudah yang IPO green. pun, nah ini ada satu dua yang saya Ada cuma lagi baru saya lagi ya pelajari. calon lainnya Ya, ya. cuman yang ini yang sudah IPO dia, cuman saya pelajari dulu tingkat kesepahamannya terkait IPO itu sendiri dan bagaimana mereka ingin mengeksplor dan memprovide perusahaan yang sudah ada gitu. Nah, Baik, jadi profit terima insya Allah kasih. sudah tinggal ditunggu. Mohon doa dari chief-chief semua biar Amin, apa amin yang ya rabbal disampaikan alamin. biar segera berjalan dengan lancar semuanya bisa kita nikmati bersama insya Allah dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, dari Jakarta, dari Cikeas kita menuju ke Pekanbaru. Chief Yudi, silakan Chief Yudi, sharingnya. Oke, Oke, makasih Cip Fajar ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua, Bapak ya. Alhamdulillah. Terima kasih Cip Fajar sudah memberi kesempatan kepada kita ya. Ya tadi dari Jakarta, Cikeas, kita terbang ke Pekanbaru ya, Pekanbaru. Nah, ini sharing aja. Mungkin pengalaman dari rekan semua itu mungkin sudah sangat ekspansi ya. Nah, mungkin saya sedikit ingin coba berbagi pengalaman, berbagi resep ya. Tadi sebenarnya dari Pak Odi ya sudah menyampaikan sebenarnya garis besarnya sama. Sejauh mana kita menyamakan frekuensi dengan calon klien kita ya. Jadi memang qadarullah memang saya pernah berkarir di perbankan 18 tahun. Ya, jadi memang dari retail, segmen retail, kemudian komersial, dan terakhir menduduki jabatan area manager sebelum resign ya. Dan memang banyak sekali kita menjumpai para nasabah-nasabah kita, pengusaha-pengusaha yang memang dia membutuhkan scale up gitu ya, fundraising ya. Ada satu hal yang memang mengena di kita bahwa memang pada umumnya pengusaha-pengusaha di Indonesia ini belum memikirkan ya, atau mungkin belum terpikirkan bagaimana mereka memiliki kebutuhan permodalan. Mereka secara teknis, secara kemampuan, insya Allah tidak akan diragukan. Kenapa mereka bisa mendapatkan project, bisa mendapatkan bisnis itu sudah sangat luar biasa. Tetapi apakah bisnis itu, perusahaan tersebut itu bisa bertahan di generasi selanjutnya, begitu ya? Apakah kita nggak bisa menjamin bahwa perusahaan tersebut bisa bertahan di generasi kedua atau ketiga? Atau mungkin pada saat di on top performance di generasi kedua ketiga mereka akan decline, mereka akan mati begitu. Karena nggak ada yang mikirin fundraising. Nah, MI Land berada di posisi itu. Bagaimana tadi yang disampaikan oleh Cik Fajar bahwa kita memberikan solusi, gitu ya. Pada saat kita mau ketemu, kalau tidak ada solusi yang kita tawarkan, 100% itu nggak akan sama frekuensinya, nggak akan dapat itu message-nya gitu. Nah, kita hadir memang harus berani memberikan solusi. Nah, bagaimana cara kita memberanikan diri untuk bisa ketemu dengan para owner, para CEO, sehingga kita memberikan solusi begitu. Memang kita harus menyamakan frekuensi, memantaskan diri seperti kalau bahasa Pak Fajar yang saya kutip ya, Pak Fajar Afwan, memantaskan diri untuk bisa seperti mereka. Benar, kerjaan kita adalah ngopi, makan siang, kita kodarullah tadi Pak Fajar kan ini ya, kita keluarin modal. Kodarullah alhamdulillah klien saya yang pertama ini itu saya nggak pernah keluarin modal gitu, karena memang saya dibayarin terus. Ya, Masya Allah. Ya, jadi memang karena mereka berharap kita menjadi solusi, menjadi solutif. Ya, kita memberikan solusi, memberikan. Nah, pada saat saya menyampaikan hal tersebut tadi, rekan-rekan semua, para chip semua, bagaimana mereka memastikan bahwa perusahaan tersebut bisa hidup terus, everlasting gitu.
mereka langsung terbengong-bengong. Oh iya, benar. Ternyata mereka selama ini tidak memikirkan. Mereka kalau ada kebutuhan modal, mereka akan hire dari person to person, kemudian ujung-ujungnya kepada perbankan yang tahu sendiri, saya di perbankan 18 tahun, bagaimana serumit itu gitu kan, serigid itu ya, Masya Allah. Ya, tapi sebenarnya konteksnya belum dapat gitu. Ya, bagaimana apple to apple dengan kolateral, bisnis kolateral sampai dengan sekian dari segmen mikro, komersial sampai korporasi, memang kolateral menjadi suatu hal yang harus dipenuhi oleh para nasabah-nasabah. Nah, itu menjadi suatu hal yang cukup menantang buat kita, bagaimana kita bisa mendapatkan hati, ya, mendapatkan hati dari para CEO, bagaimana kita bisa berdiri bersama-sama dengan mereka untuk menjadi bagian dari mereka. Alhamdulillah, ya, Pak Fajar, semua, Chief semua, Masya Allah ya, eh, saya tuh di challenge, diundang untuk menjadi direktur keuangan di perusahaan tersebut. Masya Allah, begitu. Mereka ingin kita masuk di situ karena mereka tahu bahwa mereka tahu kita ada solusi dengan permasalahan mereka. Proyek mereka wah luar biasa. Pertamina, RAPP, Indah Kiat, Sinarmas Group, Masya Allah, sangat banyak begitu. Tapi mereka lupa bahwa mereka nggak ada yang mikirin masalah fundraising mereka. Mereka lupa aspek manajemen mereka seperti yang di strategic planning engineering tadi, bahwa mereka lupa bagaimana mereka men-scale up perusahaan mereka untuk bisa menjadi investable. Gitu. Nah, ini kita harus pintar-pintar teman-teman, rekan chip semua, bahwa kita harus berdiri dengan mereka supaya bisa menjadi solusi. Mungkin itu Cik Fajar, Afwan ya, untuk berbagi sedikit. Alhamdulillah manfaatnya juga sudah kami terima, Masya Allah. Kalau saya hitung tidak sampai 5 menit ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Syukran, jazakallah khairan kasiran Cik Fajar. Dan Insya Allah kita akan tunggu seperti yang disampaikan Pak Odi tadi, yang lebih besar lagi. Insya Allah klien kedua on progress ya, dengan kriteria yang Pak Fajar sampaikan tadi, ada di omset 110 miliar per bulan. Insya Allah kita sudah memahami itu, dan kita tinggal pilih-pilih saja. Benar kata Pak Odi, kita jangan berlama-lama, jangan buying time kepada klien-klien kita yang tidak masuk kriteria, akan habis kita, waktu kita, efisiensi, effort kita, daya kita habis. Bukan berarti kita menghindari, sebenarnya justru ibadah kita di situ. Pada saat ada yang mungkin tidak investable, menjadi perusahaan yang investable, Masya Allah, itu ada kepuasan luar biasa yang akan kita dapatkan selain dari apa namanya kafalah tersebut yang Insya Allah. Jadi dunia akhirat Insya Allah dapat. Mungkin dari Ana begitu, Cik Fajar, Cik semua, mohon maaf ya apabila kurang berkenan. Insya Allah kita berbagi, belajar, dan Alhamdulillah kami sangat senang jika Cik Fajar ingin meng-create adanya grup khusus buat kita untuk bisa sharing. Insya Allah sangat bermanfaat. Mungkin itu Cik Fajar. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sharingnya Chief Yudi, luar biasa ya. Dan itu tadi ya ujungnya belum atau kurang lebih 5 menit ya, kita langsung masuk ya ke rekeningnya ya. Iya, Chief semua, teman-teman semua, tentu ini tidak mudah menjalaninya. Tapi ada sahabat saya sharing, kita jangan menciptakan penjara terhadap diri kita sendiri. Jadi kita membuat, oh itu tidak mungkin, ini susah, kita padahal belum kita jalanin ya. Itu seperti kita membuat penjara untuk diri kita sendiri. Bahwasanya potensi kita itu sangat luar biasa, kita akan nantinya itu akan terbentuk, bahkan cara berbicara kita nanti izin ya, akan behavior kita, attitude kita akan berubah, akan berbeda karena level kita memantaskan diri. Contoh sederhananya seperti ini. Kan kalau kita ketemu owner itu, waduh, wah susah nih, ini apa segala. Nah, kita akan menjadi agen positif, agen untuk apa? Membuat hal itu baik dengan kita mulai dengan diri kita sendiri, bahwasanya ada masalah itu anugerah, masalah itu suatu apa? Nikmat yang luar biasa gitu kan. Jadi kita membiasakan hal-hal itu dengan hal baik. Pokoknya yang kata-kata negatif apa segala macam itu kita coret jadi hal-hal yang baik. Kita yang optimis, kemudian yang progres ya, yang produktif. Kita akan menjadi temannya para owner-owner, para konglomerat itu seperti itu. Karena yang mereka hadirkan itu adalah teman ngopi yang
bukan datang membawa masalah atau datang menjadi bagian dari masalah, tapi datang sebagai solusi, datang menjadi bagian dari solusi gitu. Terima kasih Chief Yudi. Sebelum sesi tanya jawab kepada teman-teman yang lain, boleh dong open cam kita foto kasih senyum yang terbaik malam ini gitu sebelum sesi tanya jawab. Silakan kasih, ini ada Gurunda, Chief Imam, Pak Haji Ansarul, Chief Agung Solver, ya, ada Pak Gede, Audita kasih senyum yang terbaik. Ini dari Malang ya, Surabaya apa Malang ya ini ya. Mas Fatan, Chief Fatan, ya, Pak Chief Nanta di Boyolali, mungkin saat ini di Boyolali atau di mana nih, gitu kan. Ini ada Chief Aryo, Pak Erdi, wah masih di jalan Pak Erdi. Gitu ya. Ada Chief Rustam, ini ada Chief Lintang, ada Chief Subarkah. Izin Chief Subarkah, mungkin beberapa waktu ini kita akan setting ketemu ya, gitu kan. Siap. Nanti ini kemarin beliau dalam perjalanan luar kota, Dr. Binga, Chief Simpson, kita foto bareng dulu. Ini owner beberapa perusahaan nih, luar biasa. Nanti cerita Mobile Air dengan Chief Simpson juga nih. Ada Mas Asrul, Chief Wafi, ada Chief Demis. Ini senior kita nih dari investing company. Ada Chief Chris untuk yang sistem informasi development. Ada Pak Akbar, ada Chief Ali, ada Gus Marta nih. Monggo kita sesi foto bareng dulu, kasih senyum yang terbaik. Mas Akbar, monitor udah siap Mas Akbar? Ini di foto nih, para Chief ini. Wes, Chief Simpson, mantap, ngakur. Ya, kita hitung ya. Udah siap Chief Akbar? Kita hitung. Ya, sudah Pak. Lanjut, Pak. Wes, Purnoval, siap. Ya, kita hitung ya. Kasih senyum yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Ya, sekali lagi boleh kita ambil fotonya. Kasih yang lebih baik lagi. Senyum pramugari ya. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Tahan 20 detik. Iya. 3, 2, 1. Oke. Baik, silakan. Yang siapa dulu nih yang mau nanya bisa raise hand. Atau kita tunjuk, ada Chief Awan, masih ada di sini Chief Awan Bandung. Chief Novel kayaknya udah langsung mau bawa klien nih, gitu. Kalau mau ditanya-tanya langsung aja, coba dengan Chief Simpson, Simpson Purba, owner Kelapa Muda. Lagi Silakan. rame. Lagi rame duluan. Oke, bagi-bagi dividen ya. Silakan, kami persilakan untuk yang mau bertanya atau sharing-sharing, silakan. Civian mau ngomong? Belum dulu. Belum, oke. Ada Chief Adlin. Mana Chief Adlin nih? Adlian. Silakan Chief, ada yang mau ditanyakan? Menyusul mungkin ini. Saya minta open mic dan open kamera dari Solver Agung, Chief Solver Agung. Monggo tanggapannya di sesi ini atau ada mungkin hal yang ditanyakan. Silakan Chief Agung. Ya, terima kasih Pak Fajar dan juga teman-teman para pengusaha lainnya. Saya pribadi ini adalah first meet ya, artinya baru pertama kali saya hadir di sini. Mudah-mudahan ke depan bisa banyak belajar dari para pengusaha yang ada di sini. Saya baru dalam konteks newbie ya, ada artinya menjadi seorang pengusaha yang membangun atau membesarkan perusahaannya ke arah yang lebih baik sesuai dengan
juga apa yang kemudian disampaikan oleh perusahaan Pak Fajar yang tadi sudah saya disampaikan juga, memang berusaha untuk men-scale up di level itu. Jadi mungkin sementara pertama saya senang sekali, bahagia bisa hadir di sini, bisa banyak belajar juga dari para pengusaha lainnya. Mohon doanya semoga bisa IPO gitu ya, sehingga bisa memberikan banyak kemanfaatan lebih luas lagi apa yang kemudian saya jalani bisnisnya hari ini di bidang people development based on genetic. Karena basic saya sebagai profesional, saya adalah seorang genetikolog yang banyak membantu para pengusaha, bahkan para pemilik bisnis untuk bisa menemukan apa yang menjadi potensi terbaiknya sesuai dengan genetik untuk mengembangkan bisnisnya jauh lebih baik insya Allah. Dan juga bagaimana membangun tim, kepemimpinan dan sebagainya. Nah, harapannya bisa punya manfaat yang luas-luasnya. Kita punya target setiap kota atau kabupaten punya konsultannya di bidang SDM berbasis genetik ini. Dan itu perlu banyak belajar sih, Pak Fajar, insya Allah. Demikian kira-kira Pak Fajar, saya menyimak dulu. Baik. Wah, keren ya. Ini Chief Solver Agung ini sudah mempunyai tools yang luar biasa. Jadi masuknya adalah dengan people development, assessment. Jadi banyak ketemu dengan owner-owner nih. Nanti teman-teman juga bisa collaboration ya. Jadi owner-owner itu rindu. Mereka nggak tahu mereka ini tipe apa ya, gitu kan. Kalau kita kemarin tipikal visioner, kemudian ada kontributor, supporting dan lain sebagainya, dan itu akan mempengaruhi kinerjanya ya, mempengaruhi kinerjanya, nanti bisa di mapping sama beliau. Dan kita nanti ini Chief Agung bisa jadi komisaris di mana-mana nih, perusahaan yang di komunitas IPO ini banyak banget yang membutuhkan nih, gitu. Dengan senang hati siap membantu, siap mensupport. Ya. Karena memang daripada sudah menjadi passion saya untuk membantu banyak orang dari sisi genetikanya kita, gitu. Karena kita atau saya pribadi meyakini bahwa kita semua punya kepribadian secara genetik atau bakat secara genetik yang itu menjadi salah satu sumber kita dalam menjalani kehidupan. Bahkan dalam satu riset saya bahwa para pemilik bisnisnya itu memang tidak jauh-jauh dari bagaimana genetika yang ngebawa si bisnis ownernya gitu. Misalnya kita ambil contoh beda antara Steve Jobs sama Bill Gates misalnya. Mereka dua orang yang punya kepribadian yang berbeda dan membangun bisnisnya juga berbeda gitu. Jadi pada akhirnya kita bisa menemukan apa yang menjadi kekuatan kita dalam membangun bisnis kita saat ini dan apa yang kita perlukan untuk bisa mensupport bisnis kita ini. Karena kita nggak bisa menjadi orang yang serba bisa, artinya semua hal kita kerjakan. Kita punya spesifikasi yang bisa kita lakukan. Apakah kita yang memang kuat di hal yang detailnya, apakah kita kuat di strategiknya, apakah kita kuat di inovasinya, apakah kita kuat dalam membangun komunikasi dan networknya, apakah kita kuat dalam konteks secara jadi hub gitu ya, punya kemanfaatan yang lebih luas sebagainya. Nah itu semua kita punya masing-masing yang menjadi sangat powerful kalau kita bisa fokus di sana gitu. Karena istilahnya seekor ikan tidak akan bisa manjat pohon kecuali kalau kita tahu bahwa kapasitasnya ikan adalah berenang di air gitu kan. Makanya banyak hal yang kalau kita keluar dari jalur DNA kita, makanya nggak ketemu dengan keadaan yang memang kita perlukan dalam DNA perusahaan. Jadi ini kita coba menselaraskan, meminjam istilah Pak Fajar itu, mengaligning antara DNA kehidupan kita, DNA personal kita dengan DNA perusahaan kita. Sehingga perusahaan itu menjadi darah daging, melekat, terinstall dalam DNA personal kita. Gitu kira-kira gambarnya. Baik. Ya, terima kasih Chief Agung. Chief Aryo, ada yang mau dikomen? Jadi sekalian reminder teman-teman, kesempatan menjadi strategic managing partner ini terbuka. Jadi silakan, khususnya kita kolaborasi juga.
Ini kita janjian ketemu, nggak jadi-jadi nih, offline nih, Civario nih, saya sibuknya Oke, nih. ya. Ya, silakan. Oke. Ya, izin. Assalamualaikum semuanya. Salam kenal. Chief semua ya. Di sini panggilannya Chief semua. Tadi saya cukup terkesima dengan sharing teman-teman semua, Chief semua. Kayaknya mungkin pengalamannya memang sudah expert juga. Nah, saya butuh banyak bimbingan, butuh banyak belajar juga dari Chief di sini. Kebetulan saya juga alumni dari perbankan juga, cukup singkat 11 tahun. Tadi Chief Yudi 18 tahun. Nah, memang di industri perbankan itu cukup indah ya, bersentuhan, maksudnya inline dengan beberapa klien gitu kan, khususnya klien yang memang priority ya, atau yang kategori wealth gitu kan. Nah, di situ mungkin banyak potensi kalau kita punya engage yang kuat dengan mereka, sehingga nanti kita udah pindah kemana, kita udah berbisnis ini, ya kita bisa sharing diskusi atau bisa ada bisnis bareng juga mungkin ya. Kita bisa ngerjain sesuatu ya yang di luar dari konteks perbankan gitu kan. Nah, artinya sampai sekarang saya masih cukup berhubungan dengan beberapa ex klien-klien tersebut gitu kan. Butuh solusi ini, minta solusi ini, bahkan yang ajak ngopi-ngopi doang gitu kan. Ya kita buat sharing lah, silaturahmi gitu kan, berbagi cerita gitu kan. Nah, saya justru belajar juga dengan klien-klien ini kan, rata-rata ada yang memang pengusaha, ada yang UMKM juga kan. Nah, itu kan artinya saya belajar juga ilmunya dari sana, membangun bisnisnya, jatuh bangunnya gitu kan. Nah, mungkin selain menanggapi nih, saya izin bertanya nih. Mungkin biasanya saya ada sering di grup yang dengan Chief Fajar juga, cuman baru sekali ini saya nongolin buka, baru sekali ini bersuara mungkin ya. Jadi pertanyaannya gini, saya mau ada sedikit pertanyaan nih, sedikit. Beberapa waktu lalu saya sempat ada concern mungkin. Nah, misalnya tadi sempat di sounding sama Chief Fajar misalnya kan, minimal usia bisnisnya 5 tahun operasionalnya. Nah, itukah apakah 5 tahun ini misalnya di PT ini bisnis yang sama, atau mungkin misalnya di setahun pertama bisnis ternyata nggak jalan gitu kan, 2 tahun pertama nggak jalan. Nah, ternyata di tahun ketiga pivoting nih bisnisnya. Misalnya tadinya bisnisnya apa ya, misalnya dulu ya apa ya, jual beli batu bara misalnya kan, contoh ya. Tapi ternyata karena harga turun, jatuh-jatuh, akhirnya pivoting jadi bisnis pendidikan gitu kan, lembaga kursus, konseling, atau bahkan yang sekolah gitu kan. Nah, sampai di tahun kelima secara apa tadi, strategic engineering, secara omsetnya itu terpenuhi, tapi secara legalnya mungkin 5 tahun, tapi secara bisnisnya itu belum 5 tahun tuh. Nah, itu gimana Chief Fajar? Mungkin itu aku sambil sharing sambil bertanya. Silakan ditanggapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saya tanggapi ya, langsung mau bawa klien nih, calon klien nih, gitu kan. Jadi standar itu jadi patokan. Kalau ada deviasi kan misalnya jadi lebih atau kurang gitu kan. Rata-rata misalkan kurang, baik umur perusahaannya, kemudian omsetnya. Kalau kurang dikit, yang masih kita bisa adjust, itu kita open conversation gitu. Tapi jauhnya jangan deviasinya jangan banyak-banyak ya. Itu maksudnya gini, ya 10 miliar usianya perusahaannya lebih nih, misalkan 7 tahun, omsetnya baru 1 miliar. Nah, itu jangan sampai di situ. Karena apa? Karena mindsetnya berbeda, gamenya berbeda gitu cara ininya. Tapi kalau kurang-kurang dikit, misalkan 10 miliar ya masih 8 miliar, 9 miliar okay, gitu kan. Kalau 5 tahun, kemudian usianya 3 tahun, tapi omsetnya bisa 10 miliar sebulan okay gitu. Kita lihat lagi, kita due diligence lagi sama-sama. Tapi setidaknya itu jadi patokan ya.
jadi patokan supaya kita ke kliennya itu nggak ke mana-mana gitu. Baik itu secara industri, kemudian secara omset itu menjadi dasar. Karena teman-teman sharing ya, kalau sudah perusahaannya sudah omsetnya 10 miliar, itu ngopinya enak banget. Teman-teman akan jadi sharing partner yang luar biasa. Nggak bertele-tele, oh ini gimana, ke sana kemari, apa segala macam yang kurang-kurang penting ya, kurang secara urgent. Kalau udah 10 miliar itu omsetnya, mereka akan nanya kapan cair gitu kan, prosesnya berapa lama, seperti itu. Teman-teman tinggal sodorin akta legalnya, laporan keuangan audited, that's it, sesederhana itu. Mereka karena apa? Pasti tata kelola perusahaannya udah oke, udah audited ya, kalau udah rata-rata 10 miliar itu omsetnya, kalau tahun bisa audit 2 atau 3 tahun terakhir, nggak masalah. Itu langsung saya jawab ya. Kalau ada deviasi-deviasi sedikit, okay, gitu. Masih bisa. Oke, Cukup siap. menjawab ya, Terima kasih. Chief Aryo. Terima kasih, Chief Fajar. Oke, baik. Ya, kapan-kapan kita ngopi lah ya di Depok ya, di Bubur lah ya, area Di Depok Bubur ini. ya. Tadi kan tempat yang enak di Bubur gitu kan. Baik, mungkin ini mau menuju jam 9. Kurang 5 menit lagi, nggak terasa ya kita ngobrol-ngobrolnya, sharing-sharingnya. Tapi boleh satu kesempatan atau nanti gini, outputnya gini, rekan-rekan. Kita akan buatkan grup khusus, jadi kita dengan disupport dengan ada supporting team akan membantu para chief semua, baik itu diskusi lebih lanjut, kemudian tadi ya tabel berapa sih yang saya dapatkan gitu, itu tabelnya simulasi tabelnya akan dikirimkan, kemudian teknis yang lain, pertanyaan-pertanyaan mungkin tidak terakomodir dalam sesi sharing malam hari ini, kita akan melakukan di grup itu, grup sesi penajaman ya. Kemudian nanti kita akan secara berkala, kita akan undang narasumber yang memang di bidangnya, termasuk mungkin dari OJK atau seperti apa. Dan perlu diketahui kami ini ada grup mentor. Grup mentor kami sudah sowan ke founding father-nya Bapak OJK Pak Marjuki Usman, kemudian beberapa emiten, jawara emiten lah ya gitu kan. Ada CEO komunitas bisnis, ketuanya juga untuk komunitas Tionghoa, perusahaan kayak Kopi Kapal Api, Lorena, kemudian grupnya Catapian dan segala macam, itu menjadi founding godfather di belakang kita nih, jadi mentor kita gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, semua industri, 14 industri besar di Indonesia dan internasional itu ada di kita. Jadi nanti teman-teman jangan kaget kalau ketemu ex-menteri ini atau duta besar ini yang sesuai dengan karakter bisnisnya. Baik, sahabat-sahabat semua, chief-chief semua, waktu jual lah yang cukup membatasi pertemuan kita malam hari ini. Nanti sesi rekamannya akan di-share. Kemudian tadi ya, kalau ada masih pertanyaan, kita bisa jabri, kita lihat, atau nanti kita bikinkan di grup ya, khusus untuk penajaman di masing-masing strategic managing partner. Izin Chief semua, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini dan kesediaannya untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang maksimal. Nanti di lain kesempatan kita sambung lagi. Prinsip kami, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus, gitu kan. Jadi saya closing rekening kita supaya segera terisi, gitu kan. Lebih banyak lagi. Baik, izin, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Erdi, Chief Imam, Pak Haji Ansarul, ya, Chief Asrul, Chief Firdi, Chief Fatah. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Chief Wafik, Dr. Binga, Chief Simpson, dan Chief Noval, terima kasih. Chief Ali, Chief Nanta, Chief Demis, Chief Chris. Terima kasih semua, izin pamit ya.
Siap, terima kasih, terima kasih. Makasih Pak Fajar izin pamit. materinya. Terima kasih.